Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Visi untuk Orang Lain. Ayat intinya berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Salah satu kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita adalah karunia untuk melayani orang lain. Seringkali dalam kesibukan pekerjaan, keluarga maupun masyarakat di sekeliling kita, maka terbentuklah suatu batasan ketat di antara kita sehingga kita tidak memberi ruang untuk mencintai orang lain dengan baik. Kerinduan Tuhan adalah mengembalakan kita ke tempat yang berkelimpahan secara rohani, sehingga kita bukan saja memiliki kepenuhan hidup, akan tetapi dapat juga diperdayakan untuk memberikan diri kita kepada orang lain. Ayat inti di atas jelas menunjukkan agar kita jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga melayani orang lain. Dalam pengorbanan Yesus yang penuh kerendahan hati dan kasih yang ajaib, Ia telah memberikan teladan yang sempurna kepada kita. Bagaimana caranya kita dapat mengasihi orang lain? Tuhan mungkin tidak memanggil kita semua untuk mati secara fisik demi orang lain. Akan tetapi, Ia benar-benar ingin menuntun kehidupan kita agar memiliki gaya hidup yang mati terhadap diri sendiri, sehingga kita dapat hidup untuk kerajaan Tuhan saja. Mencintai orang lain selalu membutuhkan pengorbanan. Karunia cinta itu tidak pernah gratis, tetapi dalam mengejar gaya hidup yang memperhatikan kepentingan orang lain, kita akan menemukan tujuan kekal yang lebih memuaskan daripada buah apapun yang kita hasilkan oleh karena keegoisan kita. Seringkali dalam membaca atau mendengar nasihat yang berpusat pada melayani orang lain, kita mendapati diri kita merasa semakin terbebani. Kita sadar bahwa kita dipanggil untuk mengasihi orang lain. Kita sadar juga bahwa kita dipanggil untuk memberitakan diri kita sendiri kepada orang lain. Nah, sebagai tanggapan terhadap perasaan ini, kita biasanya melakukan lebih banyak aktivitas lagi. Namun sayangnya, kita dapatkan diri kita merasakan lebih kosong, jenuh, dan kemudian menyerah untuk gagasan hidup yang penuh pengorbanan. Setelah bertahun-tahun melalui siklus kehidupan ini, kita menyadari bahwa selama ini kita memberi, namun bukan karena cinta, tetapi karena terpaksa. Kita memberi bukan sebagai tanggapan setelah menerima kasih Bapa Surgawi yang tanpa syarat itu, tetapi justru untuk mendapatkan kasih sayang dari komunitas Kristen yang sering mengagumi tindakan kita. Namun, bila kita melayani Tuhan yang melihat hati kita, maka kita akan sadar bahwa panggilan Tuhan akan kita mengasihi orang lain dengan baik telah dirancang untuk mengalir dari tempat yang penuh dengan kepuasan ke tempat yang memerlukan pertolongan kita. Tuhan tidak meminta kita untuk memberikan apa yang tidak kita miliki. Jika Anda tidak berada di tempat yang sehat dan berkelimpahan, langkah pertama adalah meminta pimpinan Roh Kudus agar dengan caranya yang unik Ia dapat mengembalakan Anda ke sana. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk menggunakan Anda agar dapat memajukan kerajaannya mulai malam ini. Rencana itu dipenuhi dengan tindakan cinta dan pengorbanan Anda. Namun sebelum Anda dapat mencintai orang lain, Anda perlu menyadari bahwa Anda telah terlebih dahulu dicintai oleh Bapa Surgawi. Sebelum Anda dapat berkorban untuk orang lain, Anda perlu menyadari bahwa Yesus telah berkorban untuk Anda dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda harapkan untuk membalas kepadanya. Nah, sebagai tanggapan atas kasih dan pengorbanan Allah, mintalah kepadanya cara agar Anda dapat mengasihi orang lain dengan baik. Semoga mulai malam ini Anda menemukan sukacita dan tujuan yang mendalam dalam mengasihi orang lain sebagai tanggapan atas kasih Tuhan yang sangat ajaib bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.